Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan melalui firman ini kiranya kita dikuatkan untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang kelima. Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah menerima atau sering kita menerima undangan, entah itu undangan berkaitan dengan perkawinan, atau undangan rapat, atau undangan-undangan yang lain. Ada yang dengan serius kita baca, kita catat, tetapi ada pula yang tidak. Itu barangkali kita pernah lakukan. Sehingga kalau kita melihat, sudahlah, ngapain ikut gitu. Tentu hal seperti ini, penerimaan seperti ini adalah bagian dari cara kita menerima undangan dan melihat penting atau tidaknya undangan itu. Cara kita merespon terhadap undangan yang diberikan. Dan kita juga tahu bagaimana kalau respon kita serius menerima undangan itu atau ketika tidak serius, ada efek yang kita akan terima. Nah, saudara yang terkasih, ayat ini juga mengingatkan akan hal itu sikap kita ketika menerima undangan. Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin ingin mengatakan kepada murid-muridnya dan orang-orang pada saat itu, Yesus datang menyelamatkan manusia. Allah melalui Tuhan Yesus menyelamatkan dunia. Tetapi karya keselamatan itu sebuah undangan. Ya. Jadi tidak wajib untuk diikuti oleh semua orang. Sama seperti dengan ayat yang kita pernah dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya, kata kuncinya ada di situ. Jadi wajib kalau mereka percaya, tidak wajib kalau mereka tidak percaya. Merespon kalau mereka percaya, tidak merespon kalau mereka tidak percaya. Undangan. Tuhan mengundang kita untuk hidup kekal. Tuhan mengundang kita merayakan pesta kehidupan kekal di kerajaannya. Sehingga ketika Tuhan memberikan perumpamaan ini kepada kita semua, yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana respon kita. Sepanjang kehidupan kita, Tuhan itu mengundang kita, tidak hanya waktu kita dipilih menjadi umat Tuhan, tetapi ketika kita diundang untuk merasakan karya, keselamatan, berkat, dan apapun dengan cara Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Namun kadang-kadang kita tidak meresponnya dengan baik. Salah satu contoh misalnya paling gampang adalah ketika kita sebenarnya sudah mulai, badan kita sebenarnya sudah mulai tidak baik. Sudah mulai lerek-lerek kalau orang Jawa bilang. Lalu melalui istri atau anak atau saudara atau siapapun sudah mengingatkan, istirahat saja dulu, rehat supaya nanti sembuh lagi. Tapi kadang-kadang kita tidak mengindahkan, bukan? Nantilah masih pekerjaan masih banyak dan sebagainya. Ya. Padahal memang harus butuh istirahat. Tapi kita tidak mengindahkan. Akibatnya apa? Akibatnya sakit. Yang tahu adalah kita. Demikian pula undangan keselamatan yang diberikan Tuhan, undangan apapun yang diberikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Tergantung bagaimana respon kita kepadanya. Kalau kita merespon dengan baik, tidak meninggalkan, tidak pergi seperti yang dikatakan dalam salah satu perumpamaan ini di dalam ayat yang kelima,
Tetapi orang-orang yang diundang ini tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, atau dengan kata lain masih sibuk dengan segala sesuatu yang di dunia, ya tidak akan menerima keselamatan, tidak akan menerima kesejahteraan, tidak akan menerima kehidupan kekal. Yang kita harus lakukan adalah kita harus terus-menerus merespon cara Allah, mengundang kita untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dan menerima kehidupan kekal. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk merespon segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena melalui kehidupan sehari-hari kita, Tuhan itu mengundang kita untuk hidup di dalam keselamatannya, untuk hidup di dalam kebenarannya. Kalau kita bisa merespon dengan baik, sejahteralah diri kita. Damai dan nyaman, aman, sejahtera, apapun itu, sukacita kita akan rasakan. Oleh karena itu mari kita selalu belajar menerima undangan Kristus dengan segala peristiwa yang kita hadapi, dengan tanggung jawab yang kita jalani, agar kita merasakan cinta, kasih, dan pemeliharaannya. Amin.